Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan ibadah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita jadi ibadah yang menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari waktu sekitar 10 sampai 15 menit kembali kita gunakan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan Rasul melalui sahabatnya sekaligus sepupunya, yakni putra Abi Thalib Ali karramallahu wajhah. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pesan Rasulullah kepada Ali. Setelah kemarin kita baca walaupun secara singkat, kita diperintahkan untuk mencari kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang kita lakukan itu inda sobahil wujud, dengan wajah yang berseri-seri, menunjukkan kita melakukannya dengan senang hati. Karena kebaikan itu akan menjadi sedekah. Dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Bahkan senyum kita kepada saudara kita adalah sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini menunjukkan seberapa kecil yang kita lakukan itu akan ada nilainya di mata Allah. Baik ibadah itu yang mahdhah maupun yang sifatnya sosial. Yang kedua, kemarin diingatkan kita agar memuliakan tamu. Karena tamu akan datang dengan membawa rahmat dan ketika pulang akan membawa dosa dalam hadis ini. Selanjutnya pada pagi hari ini kita baca pesan Rasulullah kepada Ali, ya Ali, hai Ali, lam tadkhul, tidak akan masuk atau tidak masuk sopo al malaikatu, pira-pira malaikat masuk kemana? Baitan, ke suatu rumah. Malaikat Allah tidak akan masuk ke suatu rumah fihi kang ing dalem omah. Adapun yang di dalam rumah itu tasawiru, ono piro-piro gambar, au tamathil, utawa piro-piro misal niku boneka atau patung. Saya lebih mengartikan patung karena kalau boneka itu identik dengan mainan anak. Kalau boneka, Rasulullah mempersilahkan ketika Aisyah yang memang dinikahi Rasul itu masih usia muda, jadi seneng boneka, Rasul tidak melarang. Oleh karena itu kalau untuk mainan anak-anak diperbolehkan. Jadi dalam fikih menjadi seperti itu. Malaikat Allah tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada tasawir, beberapa gambar, jamak dari surah, au tamathil, atau piro-piro patung, au akil liwalidayhi, atau di dalam rumah itu ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Akil durhaka liwalidayhi, marang wong tua loro. Yang nomor 4, au baitan, atau rumah atau rumah la yadkhuluhu kang orang manjing ing omah sapa adaifun tamu. Jadi paling tidak ada 3 dari hadis ini. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah. Itu artinya apa? Malaikat kalau masuk ke rumah kita itu membawa rahmat Allah. Makanya dalam surah Al-Qadar
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Itu akan masuk ke rumah-rumah kita untuk menyampaikan rahmat Allah kepada hamba. Lah malaikat itu enggak masuk ke rumah, tidak mau. Satu, kepada yang tasawir, di dalam rumah itu ada gambar. Dalam fikih lebih detailkan gambar yang seberapa. Ulama menjelaskan tasawir di sini adalah, dalam hadis lain disebutkan disamakan dengan tamathil, gambar yang kira-kira akan menjadikan gambar itu bisa hidup. Umpamanya ada gambar gajah, tapi gajah itu tampak utuh. Kalau foto itu kan tipis, tidak mungkin kalau gajah itu tipis. Kalau tamathil atau patung itu kan utuh, gajah ya bentuk gajah utuh. Lah yang dilarang seperti itu. Di dalam penjelasan berikutnya di dalam hadis lain, nanti akan diperintahkan di hari kiamat untuk meniupkan ruh ke dalam tamathil atau patung-patung. Kalau tidak memungkinkan untuk hidup, umpamanya hanya sekedar kepala, kan nggak mungkin kalau hidup dengan kepala. Boleh sih digambar apa lilin, sana lilin tak pasti kari ndak sitok diurut. Bagaimana kalau utuh kemudian memungkinkan dia untuk hidup? Itu yang dilarang. Itu. Atau 3 dimensi, atau ya kalau tamathil itu kan 4 dimensi utuh ya, utuh. Jadi tidak seperti foto. Makanya ulama masih banyak yang memajang foto. Kalau ulama yang artikan secara tekstual dan tidak ada melihat dari hadis lain, atau tidak melihat bahwa benda itu atau hewan itu tidak akan hidup apa tidak, mereka menghukum foto itu jadi haram, kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Sementara jumhur ulama itu mengatakan bahwa kalau tidak memungkinkan waktu hidup diperbolehkan. Seperti itu. Tidak memungkinkan untuk hidup. Jadi umpamanya hewan separuh atau tipis gitu. Itu seperti relief itu ulama menyatakan kalau mungkinkah itu hidup. Kalau nggak memungkinkan untuk hidup maka nggak haram. Emang kalau rumah kita tidak dimasuki malaikat, lek gak dileboni malaikat, sing ngeleboni setan. Gitu. Artinya apa? Rumah kita akan jadi rumah yang seperti kiamat. Setiap hari isinya rahmat, tidak ada keterlaluan di dalam. Gitu. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya ditutupi apa-apa, atau ditaruh di belakang, atau entah dijual. Mas, karena kalau diberikan orang lain akan berakibat pada orang lain. Gitu. Yang kedua, ini saya ambil dari pendapat yang umum ya. Yang kedua, au akin liwalidain. Malaikat tidak mau masuk ke rumah kita kalau kita durhaka pada orang tua kita. Ini bahayanya anak yang durhaka. Doa itu tidak akan diangkat, tidak akan dikabulkan kalau diantara ada orang yang berkumpul bersama dan berdoa. Itu ada akin liwalidain. Enek sing ngelompok itu, enek sing larani atine wong. Makanya kita yang sudah terlanjur ditinggal orang tua, kemudian dulu kadang-kadang kita nyakiti hati orang tua kita, perbanyaklah
mohonkan ampun untuk mereka. Setiap sedekah yang kita lakukan, niatkanlah untuk beliau-beliau. Karena caranya memang seperti itu. Selain kita harus menemui atau memperbaiki hubungan teman-teman almarhum atau almarhumah, itu caranya. Caranya berbakti pada orang yang sudah meninggal adalah dengan mendoakan mereka. Ada nanti hadisnya di belakang caranya. Kemudian yang ketiga, au baitan atau rumah la yadkhuluhu dhaifun. Rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang tidak pernah ada tamu di dalam. Makanya rumah itu harus diberi zakat. Zakatnya rumah itu saya ketika ngaji kita tahun 80-an, 85, 8 sampai 89 saya tanya, Pak, no fokus zakat rumah. Zakat rumah itu adalah ruang tamu. Rumah itu diberi ruang tamu, walaupun tidak lebar, walaupun tidak luas, beri ruang tamu. Untuk apa? Untuk menempatkan tamu ketika masuk. Dan biasanya kita, kalau ibu-ibu tidak ada suaminya, kan tidak boleh memasukkan tamu apalagi laki-laki. Bagaimana? Biasanya kita kalau ada tamu dan tidak ada uzur untuk masukkan ke dalam rumah, itu jangan kemudian diajak di serambi. Saya pernah diingatkan oleh tamu itu bawa berkah, apalagi tamu yang nun sewu, beliau itu disayangi oleh Allah, para alim, para ulama. Kenapa? Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka itu dibarengi oleh malaikat-malaikat Allah. Lain jin gak wani, gak wani. Saya punya guru itu namanya Gus Hari. Ada muridnya, dulu pernah jadi muridnya datang. Kemudian murid itu masuk. Beliau langsung tanya, lalapo iko gak wani melbu. Yang dulu pernah jadi murid itu punya jin, ngingu jin. Guru saya bilang, lalapo iko gak wani melbu. Muridnya terus terang, nggih Gus, lek kula cak mriki mboten wantun, terus panas. Itu artinya orang itu selain ada yang menemani yang namanya qorin itu, kalau qorin bisa. Tapi ada orang yang memang ngingujin. Makanya kata guru, lah apa kok gak wani mlebu. Nggih Gus, lek kula cak mriki mboten wantun, tebih berada di tempat yang jauh. Itu orang itu kalau memang dekat sama Allah, malaikat Allah yang menyertai. Mulane jauh donga pantes. Kalau saya ketika ada pengajian seperti Yai Mukarram kan beliau sering jadi imam. Kalau seperti Yai Saiful, beliau gak kerja jadi imam. Ketika ada beliau, saya tambah ibu. Karena apa? Mumpung enek wong sing tidak Gusti Allah, doanya akan dikabulkan Allah. Nah, ini keutamaan tamu. Jadi ketika ada tamu dibiarkan, wes berkaitan, jangan. Rumah kita akan menjadi rumah yang penuh keberuntungan. Ketika ada tamu, kemudian kita persilahkan untuk masuk. Itu saya pernah diingatkan, eman, anak tamu kok mbok jam mlebu nang jero omah. Ucapan yang baik atau dalam hati mereka dan zikir mereka itu tidak sama dengan zikir kita. Zikir kita ini lesan punya tini railing Allah. Mereka lesan tidak bunyi tapi hatinya ingatnya sama Allah. Itu pentingnya. Mulane latihan senang ditamoni. Bagaimana? Ketika kita perlu kita undang, kita ajak masuk, kita beri penghormatan. Gak usah jawab cuma, insya Allah tidak masalah. Karena kehadiran mereka ke rumah kita itu sudah membawa berkah. Malaikat akan ikut datang. Dan hadisnya yang kemarin kita baca, lek mulai nggawa dosa. Itu. Nah, apalagi terus sampai jauh dongo, nyuwun pangestu dan seterusnya. Pun ada hadis lagi satu saya baca, walaupun hanya dibaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi ali isna agawiyosir al ma'rufa kebagusan. Walau ma'asafalah, walaupun sertane wong-wong kang hina, wong kang asal. Ali berbuat baiklah engkau walaupun terhadap orang-orang yang hina. Ali sopo sing hina. Kemudian Ali bertanya, wa masafalatu ya Rasulullah. Sinten Nabi wong sing asal niku sinten? Siapakah orang yang hina itu? Qala Nabi berkata, alladzi, yaitu orang idza ketika dia dinasihati lam yattaqi, tidak mau menerima nasihat. Lebih kandani dagang. Itu jenis salah. Orang yang hina itu orang yang dinasehati enggak. Wa idza zujiro, ketika dicegah lek dipenging lam yanzajir, zajir, dia tidak mau menghentikan dari kesalahan. Lek dikandani ojo dagang. Itu salah orang-orang yang hina. Wala yubali, dan dia tidak peduli bima olah dengan apa yang dia katakan. Lek ngomong tidak pernah memperhatikan apakah kata-kata saya ini benar atau nyakiti orang apa tidak. Itu salah. Wah makilalah, dan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan padanya. Dikandani wong orang ngandel, orang ngrungokno, orang kayak itu salah. Na'udzubillah. Tapi Nabi memerintahkan isna al-ma'ruf, berbuatlah baik. Jadi berbuat baik kepada orang yang walaupun orang itu hina, kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah. Insya Allah kita perjelas besok pagi. Mudah-mudahan bermanfaat, kita selalu dapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.